Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 7. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, seperti yang telah Bapak janjikan, bahwa kita akan membahas soal-soal ikatan kimia sebagai persiapan untuk menghadapi penilaian akhir semester 1. Soal-soal ini Bapak ambil dari buku Unggul Sudarmo, kemudian juga diajukan oleh dua orang teman kalian. Yang pertama dari kelas 10 MIPA 4, yaitu dari Nur Fitriani. Dan yang kedua dari kelas 10 MIPA 1, yaitu Repa Paujiah. Kepada dua orang siswa tersebut, Bapak ucapkan terima kasih, karena dengan diajukannya pertanyaan ini, kalian bisa mewakili teman-teman yang lainnya. Nah, tentu saja tidak semua soal yang Bapak bikinkan videonya, hanya beberapa soal saja yang dikira-kira bisa mewakili atau merupakan soal esensial. Artinya dengan mengetahui cara menyelesaikan soal esensial ini, kalian di rumah bisa belajar sendiri untuk menyelesaikan soal-soal yang lainnya. Baik, video ini nanti kita bagi dua bagian. Yang pertama untuk ikatan ion, yang kedua untuk ikatan kovalen. Kita mulai dengan ikatan ion ini ya. Soal yang pertama itu soal nomor 30. Soalnya seperti ini. Diketahui unsur-unsur V, Q, R, S, dan T dengan nomor atom berturut-turut 9, 12, 16, 17, dan 18. Pasangan unsur yang dapat membentuk senyawa ion adalah A, P dan R, B, Q dan S, C, V dan S, D, R dan T, E, S dan T. Baik, ya. Berdasarkan soal, kita diberikan unsur-unsur yang tidak diketahui, dan kemudian kita ditanyakan pasangan unsur mana yang bisa membentuk senyawa ion. Ya. Senyawa ion ini tentu saja dibentuk melalui proses ikatan ion. Nah, konsep yang paling esensial yang perlu kalian ketahui selamanya, yaitu bahwa senyawa ion itu adalah senyawa yang terbentuk dari unsur logam. Unsur logamnya ini golongan 1A dan 2A dengan unsur non-logam. Unsur non-logamnya ini biasanya unsur golongan mulai dari 4A, 5A, 6A, dan 7A. Jadi, kalau kita ingin mengetahui apakah kelima unsur ini akan membentuk senyawa ion, maka kita harus menentukan dulu unsur P, Q, R, S, dan T itu apakah termasuk logam atau non-logam. Ya, caranya bagaimana? Tentu saja kita harus mengetahui dulu apakah unsur-unsur tadi itu termasuk golongan 1A, 2A, 4A, 5A, 6A, atau 7A. Ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Tentu saja kita harus mengkonfigurasikan dulu unsur-unsur tadi, ya. Konfigurasikan elektronnya tentu saja ya. Baik, misalkan unsur 9P. Unsur 9P ini kalau kita konfigurasikan, kita menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan Niels Bohr aja ya, yang mudah aja. Berarti karena nomor atomnya 9, maka di sini terdapat 9 elektron. Ya, kulit pertama atau kulit ini biasanya kulit K gitu kan, L, M, N begitu kan, O gitu kan, seperti itu. Kulit pertama ini diisi oleh 2 elektron. Kulit kedua ini sisanya 9 kurang 2 adalah 7. Berarti P ini terletak dalam golongan 7A. Ini terletak di dalam golongan 7A. 7A ini termasuk kelompok unsur non-logam, begitu ya. Ini termasuk kelompok unsur non-logam. Yang kedua, yaitu unsur Ki. Unsur Ki ini nomor atomnya adalah 12. Kalau kita konfigurasikan berarti kulit pertama 2, kulit kedua 8, 2 tambah 8, 10, berarti sisanya 2. 2 di kulit M. Ya. Elektron valensinya 2, ini menunjukkan bahwa
Ki ini termasuk ke dalam golongan 2A. Ya. 2A ini masuk ke dalam golongan logam. Ya, ini ya, kelompok unsur logam. Berikutnya, yaitu R. R itu memiliki nomor atom 16. Berarti kalau kita konfigurasikan, kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga sisanya itu 6. Berarti ini masuk ke dalam golongan 6A. Ya, 6A ini termasuk ke dalam kelompok unsur non-logam. Ya, non-logam gitu. Berikutnya unsur S. S ini memiliki nomor atom 17. Berarti kalau 17 kita konfigurasikan menjadi 2, 8, 7. Berarti ini masuk dalam golongan 7A. Ya, ini 7A. 7A itu termasuk ke dalam kelompok unsur non-logam. Begitu ya, non-logam. Yang terakhir ini adalah T. T ini memiliki nomor atom 18. Kalau kita konfigurasikan elektronnya menjadi 2, 8, 8. Berarti ini masuk ke dalam golongan 8A. Ya. Golongan 8A ini merupakan golongan unsur gas mulia. Ya. Ini unsur gas mulia ya karena gas, maka ini pun termasuk ke dalam non-logam. Ya. Ini adalah golongan gas mulia atau golongan yang paling stabil. Ya, golongan paling stabil ini sudah tidak mungkin melakukan ikatan. Ya, begitu. Baik, yang diminta di sini adalah ikatan ion. Ikatan ion itu kuncinya sekali lagi yaitu antara unsur logam dengan unsur non-logam. Ya, unsur logam dengan non-unsur logam. Yang pertama, misalkan P dengan S. P dengan S. P itu termasuk ke dalam non-logam. S itu termasuk ke dalam non-logam. Berarti P dan S ini bukan ikatan ion. Karena di sini ini merupakan non-logam dengan non-logam. Begitu ya. Ini bukan ikatan ion. Sekarang Ki dan S. Ki itu ini adalah logam. S ini non-logam. Berarti yang ini adalah logam. Ya, ini unsur Ki-nya adalah logam, ini S-nya itu adalah non-logam. Ya. Jadi, untuk yang ini memenuhi syarat bahwa ikatan ion ini akan terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Maka jawabannya adalah B. Gitu. Kalian boleh cek yang lainnya, misalkan yang C, P dan S. P ini non-logam, S juga non-logam. Ya, ini kalau yang P dan S ini non-logam sama non-logam. Ya, non-logam dengan non-logam tentu saja ini bukan ikatan ion, tapi ikatan kovalen. R dan T. R ini non-logam, T juga non-logam ya. Ini R non-logam, T juga ini stabil ya, non-logam ya. Ini juga bukan ikatan ion. Ya. Demikian juga S dan T. S non-logam, ya ini non-logam. T juga non-logam. Non-logam dengan non-logam bukan ikatan ion, tetapi ikatannya adalah ikatan kovalen. Jelas ya sampai sini? Jadi kuncinya kalau kita ingin mengetahui apakah suatu senyawa itu berikatan ion atau ikatannya kovalen, ingat yaitu ikatan ion tersusun atas unsur logam dengan unsur non-logam. Itu golongan 1A, 2A dengan unsur golongan mulai dari 4A sampai 7A. Bisa dipahami ya? Baik. Kita masuk pada soal berikutnya. Ini soal nomor 29. Jika atom 11Na berikatan dengan atom 16S, maka jenis ikatan dan rumus kimia senyawa yang dihasilkan adalah A. Kovalen dan Na2S, B. Ion dan NaS2, C. Kovalen dan NaS, D. Ion dan Na2S, E. Kovalen dan NaS2. Nah, untuk mengetahui apakah NaS ini berikatan
ion atau kovalen dan rumusnya, tentu saja basicnya, dasarnya kita harus mengkonfigurasikan elektron dari Na dan S. Ingat ya itu ya, supaya kita tahu Na itu termasuk golongan apa, S itu termasuk golongan apa. Tadi di nomor sebelumnya kita tahu bahwa suatu senyawa berikatan ion apabila di dalam senyawa itu mengandung unsur logam dan non-logam. Kalau dua-duanya non-logam, maka ikatannya adalah ikatan kovalen. Bisa dipahami ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah konfigurasikan dulu. Misalkan Na ini nomor atomnya 11. Maka kalau kita tulis konfigurasi elektronnya adalah kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 1. Ini berarti elektron valensinya 1. Sehingga ini masuk ke dalam golongan 1A. Golongan 1A ini termasuk kelompok unsur, ini unsurnya adalah unsur logam. Begitu ya. Yang kedua adalah S. S ini memiliki nomor atom 16. Kalau kita konfigurasikan ini berarti 286. 286 ini masuknya ke dalam golongan 6A. Golongan 6A ya, ini golongan 6A. Ini termasuk unsur non-logam. Ini non-logam ya. Kalau ada unsur logam dengan non-logam ini bersenyawa, maka ini ikatannya seperti soal sebelumnya, ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Jadi nanti ikatannya berupa ikatan ion. Tahu senyawanya adalah senyawa ion. Ya. Jadi sudah ketahuan ya, senyawanya berupa senyawa ion. Nah, sekarang kita tentukan bagaimana rumus kimianya. Baik. Na ini kalau ingin stabil, dia harus melepaskan satu elektron kan, supaya elektron valensinya 8. Maka kalau Na ini melepaskan satu elektron, akan terbentuk ion Na+. Sehingga nanti konfigurasi elektron ion Na+ itu jadi 28. Ini jadi stabil kan? Ya. Nah, S kalau pengen stabil, ini kan 6. Kalau pengen 8, maka ini harus mengikat 2 buah elektron. Sehingga nanti akan terbentuk ion S2-, begitu. Konfigurasi elektronnya jadi 2, 8, 8. Begitu ya. Nah, sekarang Na+ dengan S2-, kalau ingin bersenyawa, maka muatannya, jumlah muatannya harus sama. Ini 2-, ini +1. Oleh karena itu, Na-nya harus 2+ kan? Supaya 2+, maka jumlah atom Na, ion Na itu harus ada 2. Sehingga nanti kalau ini bergabung, nanti rumusnya menjadi Na2S. Begitu. Jadi, di sini ikatannya berupa ikatan ion, rumusnya berupa rumus Na2S. Ingat ya, di sini senyawa itu harus bermuatan netral ya. Berarti kalau ini 2-, maka ini pun juga harus ada 2+ ya. Karena Na itu muatannya +1, maka supaya jadi +2, maka Na ini harus ada 2 ya. Jadi rumusnya Na2S. Baik. Dengan demikian jawaban yang benar ini adalah yang D, yaitu berikatan ion, senyawa ion, dan rumusnya adalah Na2S. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa, baik ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 19. Ikatan ion terdapat pada pasangan senyawa A, NaCl dan HCl, B, HCl dan NH3, C, NH3 dan SO3, D, SO3 dan KOH, E, KOH dan NaCl. Baik. Jadi, basicnya sama seperti tadi, bahwa ikatan ion itu terbentuk antara unsur logam dengan unsur non-logam. Itu basicnya ya, dasarnya berarti ikatan ion yang kayak tadi ya, ikatan ion itu tersusun dari logam dan non-logam ya. Kalau tadi Bapak hanya menjelaskan secara umum itu artinya tidak diketahui unsur-unsurnya itu apa saja gitu kan ya. Nah, di sini di soal ini mau tidak mau kalian harus mengingat salah satu kelompok unsur ya, apakah yang non logam atau yang logam ya. Kalau Bapak sukanya yang sedikit aja lah ya. Yang sedikit aja, yang itu yang logamnya saja ya. Ini unsur logam dan non
logam. Karena unsur logam ini yang tersusun atas golongan 1A dan 2A, ya dari mulai sekarang kalian harus mengingat ya anggota dari unsur golongan 1A. Golongan 1A ini yang termasuk logam itu adalah litium, kemudian natrium, kemudian kalium, kemudian rubidium, kemudian cesium, dan yang terakhir adalah francium, gitu ya. Ini francium. Ini francium. Fr. Golongan 2A yang termasuk golongan 2 itu pertama ada beryllium, kedua ada magnesium, ketiga ada kalsium, keempat ada strontium, kelima ada barium, keenam ada radium, ya begitu. Jadi kalau ada suatu senyawa mengandung salah satu dari unsur ini, maka senyawa tadi bisa dipastikan adalah senyawa ion. Karena unsur-unsur di sini adalah unsur-unsur logam ya, unsur-unsur logam. Baik. Kita mulai dengan soal pertama. Yang pertama NaCl dan HCl. Di dalam NaCl, ini ada Na-nya. Ini golongan 1A ya. Maka NaCl ini termasuk logam ya, atau Bapak tulis ini. NaCl ini itu adalah tersusun dari logam dan non logam ya, non logam ya, karena di sini ada Na-nya. Na ini termasuk golongan 1A ya begitu. Kemudian HCl. HCl ini H ini non logam ya. H ini walaupun diletakkan di golongan 1A, tapi H ini termasuk non-logam. Hidrogen, kalian ingat ya, hidrogen itu kan bentuknya, wujudnya kan berbentuk gas ya. Ini non-logam dengan non-logam. Berarti HCl ini kovalen, ya ini termasuk senyawa kovalen, sementara yang ini termasuk senyawa ion. Ya, berarti ini salahnya di HCl-nya. HCl-nya bukan senyawa ion. B, HCl. HCl sudah jelas ya, ini salah ya. Ini HCl salah. Kita coba NH3 biar kalian jelas ya. NH3 juga sama. N itu tidak ada di dalam daftar ini. Ini non logam dengan non logam ya, non logam dengan non logam. Maka ini juga senyawa kovalen. NH3 tidak termasuk. Kemudian yang C juga sama ya, NH3 tidak termasuk. SO3 juga tidak termasuk ya, karena S ini tidak ada dalam daftar ini, O juga tidak ada dalam daftar ini. Dalam daftar golongan 1A dan 2A. Baik, SO3 juga salah ya, S itu non logam, O juga non logam. Kemudian yang ini, SO3 ini salah ya. Nih, kalau KOH. Nah, ini kalau KOH di sini K-nya itu adalah logam ya, K-nya logam versus non logam. Non logamnya itu ya OH-nya ini, non logamnya itu ini OH-nya. Kalau ini senyawanya senyawa ion ya. Baik, berarti KOH benar ya, ini KOH yang ini benar, tapi SO3-nya ini senyawanya senyawa kovalen. Yang E ini KOH jelas ada K-nya, NaCl ini tadi ini ion ya, ini senyawa ion, tadi sudah sebutkan ini juga senyawa ion. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Bisa dipahami ya. Jadi kunci utama dari soal-soal yang berkaitan dengan senyawa ion, kalian harus tahu bahwa di dalam senyawa tadi mengandung unsur logam, itu saja. Unsur logam yang harus kalian ingat minimalnya di sini ada golongan 1A dan 2A. Ya. Bisa dipahami ya, kira-kira? Oke, kalau demikian kita lanjut pada soal berikutnya. Pada senyawa NH4Cl, ikatan ion terbentuk antara A NH4+ dengan Cl-, B NH3 dengan H+, C N dengan H pada NH3, D N dengan Cl, E H dengan Cl. Baik ya. Di dalam soal ini kita lihat, ini soal ini agak beda dengan yang lainnya. Jadi NH4Cl ini tersusun semua unsurnya itu adalah unsur non logam. Jadi ini semuanya N-nya non logam, H-nya non logam, Cl-nya juga non logam. Tapi ini merupakan senyawa ion ya. Nah, NH4Cl ini sebetulnya terbentuk dari dua bagian. Yang pertama ini ada NH4. NH4-nya ini ikatan kovalen semua, tapi dia memiliki muatan plus min. Sementara Cl ini merupakan ion tersendiri, yaitu ion Cl-.
ya. Kok bisa begitu, Pak? Jadi NH4 ini proses pembentukannya itu awalnya dari NH3. Ini ada NH3, ini ada NH3 ya. Awalnya dari NH3. Kemudian N ini di sini memiliki sepasang elektron bebas ya, pasangan elektron bebas. Nah, kemudian pasangan elektron bebas ini disumbangkan pada ion H+. Ion H+ yang tidak memiliki elektron sedikit pun ya. Maka di sini si pasangan elektron ini disumbangkan, dipakai bareng-bareng dengan ion H+ ya. Sehingga nanti terbentuk ikatannya ini sering dinamakan dengan ikatan kovalen koordinasi ya, koordinasi ya. Yaitu ikatan kovalen di mana pasangan elektronnya itu berasal dari salah satu atomnya. Kalau yang kemarin-kemarin kan berasal dari kedua atom. Kalau yang ini berasal dari salah satu. Dalam hal ini dari N ini. Maka di sini terbentuklah apa yang dinamakan dengan ion NH. Jadi ion khusus sendiri ya. Ionnya itu ion NH+ ini ya, terbentuknya itu ini ion NH4+ ya. Nah, begitu ya. Dan setelah itu Cl-nya ini adalah suatu ion ya, ion Cl-. Sehingga di sini karena NH4 itu bermuatan positif, Cl- bermuatan negatif, maka ini terbentuklah ikatan yang dinamakan dengan ikatan ion NH4Cl. Begitu ya. Cl-nya sendiri di sini sudah memiliki satu buah elektron. Biasanya ini berasal dari senyawa HCl ya. Senyawa HCl itu nanti akan terion menghasilkan H+ ya dan Cl- begitu. Sementara NH4 itu biasanya berasal dari NH4OH biasanya. NH4OH ini menghasilkan NH4+, nah ini ya, tambah OH-. Nanti di kelas 11 kalian akan belajar ya. Nanti NH4 ini tukar pasangan NH4+ bergabung dengan Cl-. Sehingga dengan demikian ikatan ion terbentuk pada senyawa NH4Cl ini itu adalah antara ion NH+ dan Cl. Jadi jawabannya adalah yang H. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, demikianlah anak-anakku pembahasan sesi pertama yaitu tentang ikatan kimia, yaitu ikatan ion. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis ditulis pertanyaannya di WA grup kelasnya masing-masing. Baik, demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.